Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim di mana saja berada, dan kepada pengurus Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yaitu Forum Ulama dan Aktivis Islam. Dan kita hari ini akan membahas tema-tema tentang bulan puasa, karena kita hari ini bertepatan dengan 2024, yaitu 1445 Hijriah. Kita masih membahas tema-tema tentang masalah puasa. Puasa di bulan Ramadan ini, kepada sahabat muslim semua, ini adalah suatu rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa di bulan Ramadan ini, apa itu rahasianya? Yaitu puasa di bulan Ramadan ini adalah kita memaklukkan atau mengumumkan daripada perang terbuka. Perang terbuka atau perang Bratayuda daripada umat Islam kepada setan laknatullah, dan juga kepada hawa nafsu. Kita mengumumkan perang kepada mereka, sebagaimana mereka juga mengumumkan perang kepada kita umat Islam, anak keturunan Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata iblis di dalam Al-Quran, wala ukhwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan manusia. Wala ukhwiyannahum ajma'in illa, kecuali ibadaka minal mukhlasin. Jadi di sini setan mengumumkan perang kepada kita umat Islam. Mereka akan menyesatkan kita dengan hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kenapa Allah menjadikan bulan Ramadan ini, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Jadi selama 1 bulan penuh nanti, sekarang kita berperang melawan daripada godaan setan dan hawa nafsu. Kenapa kita mengumumkan perang kepada setan dan kepada hawa nafsu? Karena kaum muslimin muslimat di mana saja berada, apabila kita kalah dengan setan, kalah menaklukkan daripada hawa nafsu kita, derajat kita akan lebih rendah daripada hewan, daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Apabila kita kerjanya di muka bumi bukan ibadah kepada Allah, tapi kerjanya hanya menuruti hawa nafsu. Setan atau hewan atau binatang memang kerjaannya menuntaskan daripada keinginan hawa nafsu. Hewan kalau sudah lapar, itu dia harus tuntas, harus cari makan. Ketemu rusa diterkam rusa, ketemu kambing diterkam kambing, ketemu kerbau diterkam kerbau. Tidak ketemu hewan satupun, dia turun ke kampung, ke pemukiman, dia akan serang manusia untuk dijadikan santapan makanan, termasuk buaya, termasuk ular. Jadi kalau keinginan hawa nafsu makannya itu sudah muncul, itu tidak bisa dihalangi atau dikendalikan, tapi dituntaskan. Nah, sementara kita manusia, Allah beri hawa nafsu bukan untuk dituntaskan, bukan untuk diselesaikan,
tapi untuk dikendalikan. Jadi Allah ngasih hawa nafsu untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut. Tentu mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Jadi hewan Allah beri hawa nafsu untuk dituntaskan, sementara manusia diberikan hawa nafsu untuk dikendalikan. Jadi apabila ada manusia yang kerjanya hanya menuruti hawa nafsu, halal haram sikat terus, tidak peduli. Mentang-mentang dia jadi pejabat, mentang-mentang jadi menteri, jadi presiden, korupsi, tidak tanggung-tanggung, tidak jutaan, tidak miliaran, bahkan ratusan triliun dia korupsi. Kita ini masyarakat Indonesia sebenarnya tidak ada yang miskin. Kalau para pemimpin kita mentalnya kaya, bukan mentalnya miskin, bukan hartanya kaya. Indonesia ini adalah dimiskinkan oleh para penguasa, para pejabat yang hanya kerjanya menuruti hawa nafsu. Padahal dia korupsi ratusan triliun, itu uang pas mati di akhirat nanti itu tidak laku. Kita kembali lagi ke tema kita tentang rahasia daripada puasa. Rahasia puasa itu adalah kita memerangi hawa nafsu, memerangi setan laknatullah. Karena setan telah mengumumkan perang, wala ukhwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan manusia untuk terjerumus menuruti hawa nafsu. Dan bagi yang tidak menuruti, kata iblis, illa kecuali ibadaka minhumum mukhlasin, yaitu para hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Jadi rahasia puasa adalah kita memerangi hawa nafsu. Apabila kita berhasil memerangi hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, maka derajat kita, makom kita akan melebihi daripada malaikat. Karena malaikat wajar, dia tidak suka wanita, harta, tahta, mahkota, jabatan. Karena memang malaikat tidak Allah berikan hawa nafsu. Sementara manusia apabila dia sudah dapat mengendalikan hawa nafsu, maka derajatnya akan melebihi daripada para malaikat. Dan kalau sudah melebihi daripada derajatnya malaikat, dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, disitulah hamba Allah ini yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, disitulah dia akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking dekatnya ini ibadah puasa, itu bukan lagi tugas malaikat untuk mencatat kebaikan daripada pahala ibadah kita, tetapi Allah sendiri yang akan mencatat daripada amal ibadah puasa kita sendiri. Karena ibadah puasa ini adalah selain daripada punya rahasia tersendiri, asyamu huwali wa ana ajabihi, dan puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas dan mencatatnya. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Jadi para pemirsa, sahabat muslim di mana saja berada, dan formula dan aktivis Islam di mana saja berada. Jadi puasa di bulan Ramadan rahasianya adalah kita memproklamirkan, Allah memukul genderang, ayo umat Islam lawan itu musuh kita, yaitu setan laknatullah dan hawa nafsu. Sebagaimana dia sudah mengumumkan perang kepada kita. Wala tattabi khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, innahu kana adu mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata dan jelas. Oke, jadi yang selanjutnya adalah daripada rahasia daripada bulan Ramadan ini, kenapa kita memerangi daripada
hawa nafsu, karena hawa nafsu itu memang pada saat Allah ciptakan itu sudah ngeyel, sudah keras, sudah karakternya itu suka membantah kepada Allah. Dia lebih cenderung tidak menuruti keinginan Allah, tidak menuruti perintah Allah. Itulah kecenderungan daripada hawa nafsu. Yang punya sifat atau karakter hawa nafsu, yaitu suka membantah, ngeyel, dan keras kepala. Jadi pada saat Allah menciptakan hawa nafsu dalam suatu riwayat, Allah ciptakan akal dulu, kemudian akal Allah panggil, kemudian mendekati Allah pada saat diciptakan akal, kemudian Allah bertanya kepada akal, ya akal, aku ini siapa? Engkau itu Allah dan aku ini adalah hambamu. Clear? Kemudian Allah ciptakan hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu setelah Allah ciptakan, Allah panggil, hai nafsu, come here, kemari. Hawa nafsu tidak bergerak sedikit pun. Padahal Allah yang memanggil, itulah belet dan keras daripada karakter daripada hawa nafsu yang memang susah diatur. Hawa nafsu itu susah diatur. Dipanggil, Allah yang manggil, Allah yang ciptain, Allah yang memanggil. Dia tidak bergerak selangkah pun. Kemudian Allah berkata kepada hawa nafsu, hai hawa nafsu, aku ini siapa? Apa jawab hawa nafsu? Engkau, aku. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Enaknya kan kalau kita nih punya anak dipanggil, tong, mari, kagak gerak, kagak bangun dari tempat duduknya, dari tempat tidurnya. Kemudian kita tanya sama anak kita, hei anakku, aku ini siapa? Engkau, aku. Enak itu anak kan kita usir, kita marahin. Tapi ini subhanallah. Kemudian karena hawa nafsu ini menentang Allah, kemudian hawa nafsu ini Allah penjarakan selama 1000 tahun di dalam penjara neraka. Gosong, angus. Singkat cerita, setelah 1000 tahun Allah keluarkan itu hawa nafsu, kemudian ngebul itu asap. Ini kan, gosong, hitam. Kemudian Allah memanggil, hai nafsu, kemari. Itu nafsu, udah 1000 tahun di dalam neraka, itu tidak mau bergerak sedikit pun. Hai nafsu, aku ini siapa? Emang engkau siapa? Kok dipanggil kagak mau, gak mau datang? Apa kata nafsu? Engkau, aku. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau ada anak yang keras kepala, susah diatur, belet, yaitulah dia menuhankan hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Kita punya anak, kita punya teman, kita punya sahabat. Kemudian Allah penjarakan lagi ini hawa nafsu karena menentang perintah Allah, kemudian dipenjarakan di penjara dingin selama 1000 tahun. Singkat cerita, beku. Kemudian pas 1000 tahun Allah keluarkan. Kemudian Allah panggil hawa nafsu, itu tetap tidak bergerak. Hai nafsu, aku ini siapa? Engkau, aku. Kemudian dipenjarakan lagi selama 1000 tahun di dalam penjara lapar. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, itu hawa nafsu, selama 1000 tahun keluar. Hai nafsu, kemari. Baru beranjak mendekati Allah. Subhanallah. Siap ya Allah, ada apa ya Allah? Nafsu, aku ini siapa ya Allah? Engkau adalah Rabb Tuhanku. Aku ini hanyalah hambamu ya Allah.
Subhanallah. Pas dikasih lapar selama 1000 tahun, itu nafsu langsung tunduk, langsung tidak kuat, lemas, tidak punya tenaga, tidak punya kedikjayaan, egonya, keras kepalanya, yang selalu tidak menuruti perintah Allah, itu hawa nafsu, itu nafsu langsung lunglai, langsung menuruti perintah Allah, langsung mengakui Allah. Subhanallah. Itu hawa nafsu di penjara selama 1000 tahun. Dan makanya itu umat Islam untuk menginikan hawa nafsu, untuk mengalahkan hawa nafsu itu cukup puasa hanya 1 bulan saja untuk menundukkan hawa nafsu. Tidak harus 1000 tahun. Cuman di dalam bulan puasa yang hanya sebulan ini, Allah kasih ganjaran, Allah kasih balasan, Allah kasih pahala. Sama juga kita mengalahkan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, kita menang melawan hawa nafsu selama 1000 bulan. Yaitu di mana di bulan Ramadan ini ada salah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu Allah akan memberikan pahala atau ganjaran 1000 bulan. Yang mana malam Lailatul Qadar sudah kita bahas pada video-video yang sebelumnya, yaitu hakikat daripada kedatangan malam Lailatul Qadar. Jadi kaum muslimin muslimat di mana saja berada, kesimpulannya adalah kenapa Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah untuk mengajak atau memerintahkan manusia untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusyyam, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Untuk melawan daripada setan dan hawa nafsu. Dan mudah-mudahan kita dapat mengalahkan daripada hawa nafsu, sehingga derajat kita, makom kita tidak rendah di bawah hewan kalau kita menuruti keinginan hawa nafsu. Tetapi apabila kita dapat mengalahkan, mengendalikan hawa nafsu, insya Allah derajat kita, makom kita akan di atas malaikat. Karena kita diberi hawa nafsu, tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Sementara malaikat wajar tidak punya nafsu. Dia tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia, karena memang Allah tidak berikan hawa nafsu. Dan dengan puasa inilah kita akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.